Sudah sempat saya sounding tadi sebelum jeda, kita akan coba cek apakah memang sudah bergabung dalam perbincangan ini Prof. Burhanuddin Muhtadi. Tapi sepertinya masih ada kendala komunikasi, nanti kami akan undang kembali beliau, Prof. Burhanuddin Muhtadi untuk bisa ikut bergabung dan juga memberikan pandangannya. Tapi kita lanjut lagi kepada Prof. Ibnu Hamad. Tadi sudah dijelaskan, Bang Aris mengatakan bahwa Mas Pram ini ingin sekali merangkul semua golongan. Itu juga kita dengarkan di awal-awal. Tapi kalau jadinya gini, merapat begitu, yang ada sosok di belakangnya adalah Pak Anies, sementara Pak Jokowi juga di belakangnya Pak RK, artinya sudah terpecah, sebenarnya sudah jelas ini ya begitu Prof, sudah terkutup, tidak ada lagi kemudian menjadi pemimpin untuk semua kalangan. Prof Ibnu bagaimana melihatnya? Begini, lebih dari itu saya melihat ini Jakarta kota metropolitan, penduduknya udah cerdas semua lah kira-kira kan, sudah masyarakatnya informatif. Masyarakat informatif artinya sebagian besar perilaku dan kegiatannya berbasiskan informasi. Jadi kalau mengandalkan endorse masih apa iya gitu ya. Kalau di pedesaan endorse itu penting karena masih ada urusan manut pada tokoh kan begitu. Jadi fungsi dari endorse khusus untuk DKI ini jadi apa ya? Mengingat warga DKI adalah warga apalagi seperti mereka ini milenial yang acuannya tidak lagi pada orang per orang tapi pada informasi begitu. Jadi endorse di Jakarta ini menurut saya sih sia-sia atau apa? Saya melihat survei, membaca endorse yang diberikan oleh seorang tokoh tidak lebih dari 20% kalau nggak salah. Pengaruhnya? Iya, atau... hanya 18% kalau nggak salah. Ada beredar di medsos ya, artinya kecil gitu. Mengingat DKI warganya adalah kaum yang sudah informatif tadi. Perilakunya, tindak tanduknya, keputusan hariannya, bahkan belanja online-nya bukan lagi endorse tapi informasi kan begitu. Jadi ini yang harus diwaspadai oleh masing-masing pasangan calon. Teman dua ini yang muda-muda yang keren-keren ini. Jangan senang aja di endorse dengan para tokoh. Di bawah ini masyarakat acuannya informasi. Informasi siapa? Informasi tentang figurnya, tentang masing-masing calon begitu. Oke, jadi sekarang tidak terlalu silau dengan sosok siapa ada di belakang mereka grassroots ini, tapi lebih lihat apa visi misi inovasi idenya itu yang membuat menentukan mereka. Kalau saya sih lihat DKI itu karena DKI kan sekali lagi warganya udah terdidik semua, udah hampir 80% udah SMA gitu ya, bahkan sudah masuk banyak yang sarjana begitu. Beda dengan yang di daerah yang pendidikannya SMP gitu atau calon pemilihnya nih. Tapi DKI kan rata-rata calon pemilihnya udah SMA ke atas. Nah, oleh karena itu jangan terlalu ini juga nih. Jangan terlalu berharap juga dengan menggandeng mereka kemudian akan naik elektabilitasnya. Lebih baik seperti mereka berdua ini tim kampanyenya tetap kreatif menyajikan informasi-informasi mengenai figurnya yang dapat diandalkan apa programnya, apa track recordnya, itu mungkin yang lebih penting ya. Nah, soal ini mungkin Prof Ibnu bisa langsung dijawab oleh mereka. Karena Bang Farouk kan bukan sehari dua hari, mungkin sekitar sepekan lebih begitu ada kedekatan yang ditunjukkan oleh Pak Ridwan Kamil, Pak Suswono dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga mengatakan kenapa kemudian saya ada di pihak dari Pak RK karena melihat rekam jejak, begitu kan track record. Ada nggak pengaruhnya kemudian kalau melihat sudah sepekan berjalan terhadap para masyarakat atau tanggapan dari mereka calon pemilih, ada nggak sih pengaruhnya dari omongan Pak Jokowi ini? Ya, begini, kita kan bisa melihat masyarakat, saya juga sepakat dengan Prof Ibnu ya, justru kita tuh melihat orang dari apa yang dia bawa, visi misinya dan rekam jejaknya. Justru saya itu mendukung Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono mengikuti resep dari Abah Anies. Ya kan? Karena beliau menyampaikan, kalau mencari pemimpin itu lihat dari rekam jejaknya dan apa yang dia tawarkan. Dari dua itu hal saja, saya bisa menyimpulkan bagaimana melihat rekam jejaknya Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ketika memegang jabatan publik yang terlihat di media dan lain-lain, tentu nggak sempurna ya, kita bisa sepakat nggak ada pemimpin yang sempurna, tapi paling tidak kepemimpinan beliau ini bisa menggambarkan bagaimana kepemimpinan itu bisa memberikan manfaat atau dampak yang besar. Kemudian juga saya juga kemudian bisa menilai dari visi misi yang disampaikan, dari visi misi yang bukletnya itu ada di halaman KPU, kan kita bisa semua kita baca ya. Punya Pak Ridwan Kamil Suswono ada, Dharma Pengolikun ada, punyanya Pak Pram juga ada di situ. Dan saya membandingkan dari situ apa yang dibawa oleh pasangan Ridho ini, dan kami rasa inilah yang pas untuk Jakarta. Apakah yang sebelumnya akan dinegasikan? Enggak.
kita nggak pernah ada statement akan menegasikan setiap kerja-kerja dari gubernur sebelumnya. Nggak pernah ada statement seperti itu. Yang kita ingin lakukan adalah enhancement, perbaikan. Kenapa? Karena kan tadi disampaikan juga oleh Mas Aris, ada 70% bilang ini udah oke, berarti 30%-nya bagaimana? Nah, ini kan ada 30% uang untuk perbaikan. Masa sih kita nggak mau melakukan perbaikan-perbaikan? Ya tentu seorang pemimpin yang baik ya, saya rasa itu punya helikopter view untuk bisa melihat apa sih permasalahan yang secara makro itu ada yang terjadi di Jakarta seperti itu. Dan balik lagi mengenai endorsement ya, lagi-lagi bagi saya pribadi ini adalah hak asasi warga negara Indonesia untuk menentukan pilihan, untuk menunjukkan pilihannya. Ini kan bagian dari kebebasan berekspresi. Selama tidak bertentangan dengan undang-undang ya boleh-boleh saja. Di belakang kita ada Pak SBY sebagai ketuanya Demokrat, ada juga Pak Surya Paloh, ada juga sebenarnya Pak Prabowo, tapi kan di sini Pak Prabowo sebagai presiden. Maka sebagai personal Pak Jokowi mendukung kami sangat terbuka. Dan bagi siapapun warga Jakarta yang mau mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Pak Susono, kami sangat-sangat terbuka. Baik, sebelum ke Bang Aris, kita akan perkenalkan narasumber berikutnya terlebih dahulu yang sudah bergabung. Ada Prof. Burhanuddin Muhtadi, selaku analis politik UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Burhan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Putri. Baik, ya, Prof. Sebelum saya akan memberikan kesempatan, ya, Prof. Burhan bisa mendengar suara saya? Prof. Burhan? Baik, saya coba hubungi kembali komunikasi dengan Prof. Burhan. Jadi sebelum saya memberikan kesempatan kepada Prof. Burhan untuk bisa nanti memberikan pandangan supaya fair juga, saya berikan waktu terlebih dahulu kepada Bang Aris. Bang Aris, sama pertanyaannya seperti dikatakan atau saya tanyakan kepada Bang Farouk. Dari beberapa waktu belakangan ini ketika kemudian sudah tersiar kepada semuanya, Pak Anies merapat kepada kubunya Mas Pram, Bang Rano, ada nggak dampaknya? Sudah mulai terlihat nggak? Ya sangat jelas kalau kami ya. Karena Mas Anies ini kan sebagai sosok gubernur yang terakhir kali menjabat di Jakarta. Gubernur definitif terakhir ya sebelum PJ gubernur, sehingga geliat masyarakat ini memang sangat ingin ada keberlanjutan program dari Mas Anies. Mas Anies waktu pertama kali beliau menyampaikan baru pertama kali ketika calon-calon sudah didaftarkan ke KPU, Mas Anies menyampaikan untuk para anak abah, untuk para teman-teman yang ingin berjuang bersama kami, tunggu dulu, jangan buru-buru mengambil kesimpulan atau memutuskan pilihan. Lihat dulu mana yang paling punya kesamaan visi misi program dengan yang punya kami gitu loh, punya Mas Anies gitu loh. Nanti pada waktunya yang tepat kita akan berpihak atau mendukung salah satu paslon. Nah, alhamdulillah pada waktunya ya memang Mas Anies sendirilah yang merasa bahwa program-program yang ditawarkan, hal-hal yang ditawarkan oleh Mas Pram dan Bang Dul, ini yang paling sesuai dengan programnya Mas Anies. Apakah ini tadi terkotak-kotakan menjadi ada backingannya? Enggak, ini kan hanya pandangan media saja. Seharusnya pajang juga dong fotonya Pak Ahok, pajang juga dong Bu Mega juga ya? Bu Mega. Nah kalau perlu kan Pak Bahlil juga kalau dulu tuh Ridwan Kamil gitu kan. Nah iya, semua partai kan kalau perlu kan. Nah kalau misalnya seperti itu kan jadi tidak ada yang dilihat ini kotak-kotak, enggak. Justru saya bisa menantang pasangan lain. Coba, ada gak yang selengkap Mas Pram dan Bang Dul mengunjungi mengunjungi gubernur-gubernur sebelumnya? Enggak ada. Yang paling lengkap. Bahkan mungkin Pak Ridwan Kamil ketika bertemu Pak Yusuf Kalla mungkin tidak berkenan dipublikasikan. Sementara Pak Yusuf Kalla sebagai senior Partai Golkar menyampaikan, kalau Mas Pram ini saya jamin kerja keras orangnya. Nah, artinya apa? Ini tidak benar kalau dikatakan justru terkotak-kotakan. Tetapi Mas Anies itu datang dan kemudian memberikan dukungan yang kuat kepada Mas Pram, ini justru mensolidkan para pemilih yang masih bingung bahwa nanti ada keberlanjutan atau enggak yang sudah bagus. Baik. Mas Anies benar ke Mas Pram apa cuman klaim-klaim semata, atau bahkan kan diklaim sama kubu Ridho juga kan bahwa ini lebih dekat dengan Mas Anies. Akhirnya enggak. Akhirnya justru Mas Anies menyampaikan kalau anak abah ke Mas Pram dan Bang Dul, itu semakin mensolidkan. Alhamdulillah kita juga sudah punya pemilih solid Pak Ahok ditambah Pak Anies. Insya Allah, makanya saya sangat yakin, hakul yakin tim di lapangan. Tinggal kita jaga saja di TPS nanti, di RT RW, jangan sampai ada black campaign. Gitu. Karena sudah mulai banyak black campaign. Nanti kita tahan dulu, apa black campaign yang sudah terjadi saat ini. Mungkin juga tim Ridho juga merasakan, tapi nanti kita beri waktu terlebih dahulu kepada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Prof. Burhan, sudah mendengar suara kami ya? Ya, baik, Putri. Baik.
Prof. Burhan, ini kan kita tahu juga tadi indikator merilis bagaimana hasil survei sementara. Kemudian juga lembaga-lembaga survei lainnya ini juga sudah merilis. Ternyata pasangan 03 dari beberapa rilisan lembaga survei yang terakhir ini menyalip dari pasangan 01 yang selama ini juga angkanya masih memimpin di atas. Tapi ternyata ada beberapa hal yang berbeda di beberapa waktu belakangan ini. Tapi dari hasil survei-survei tersebut, termasuk juga dari hasil surveinya Prof. Burhan, adakah kemungkinan untuk menyelesaikan pilkada ini satu putaran atau harus masih memang 2 putaran itu seperti apa? Ya, survei terakhir yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia itu ada 2, Putri. Pertama adalah survei tatap muka di awal November 2024 dan survei telepon itu tanggal 15 sampai 21 November. Jadi fresh from the oven. Nah, dari 2 survei itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertarungan antara 2 calon itu luar biasa kompetitif. Jadi game is on ya buat dua-duanya. Karena kita tidak tahu siapa yang unggul, apakah Pramono ataukah Ridwan Kamil, karena selisihnya itu terlalu tipis. Too close to call. Ya, jadi kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara statistik karena tidak ada bukti yang meyakinkan apakah Pramono atau Ridwan Kamil yang unggul. Tetapi secara absolut memang Pramono sedikit di atas Ridwan Kamil, tetapi selisihnya menipis dibanding akhir Oktober awal November. Jadi sebelumnya 3,7% Pramono unggul di atas Ridwan Kamil meskipun masih dalam kisaran margin of error 2,5% plus minus. Sementara di survei terakhir tanggal 21 November berakhir di lapangan itu selisihnya tinggal 1,6%. Dan karenanya kalau Putri nanya apakah mungkin terjadi satu putaran, itu kami terus terang tidak bisa mengambil kesimpulan. Karena baik Pramono ataupun Ridwan Kamil itu untuk 50% plus 1 itu minimal membutuhkan tambahan antara 8 sampai 9%. Dan itu sangat tergantung oleh swing voters, yaitu mereka yang belum menentukan pilihan. Di survei terakhir ini Putri itu ada 12% yang belum menentukan pilihan, plus pemilih yang sudah punya preferensi pilihan 88% dari total populasi, tetapi iman elektoralnya lemah, bisa goyang, bisa pindah ke lain hati, dan itu jumlahnya 24%. Jadi penentu hasil pertarungan Pilkada DKI Jakarta adalah swing voters. Baik, dari hasil survei sementara yang dilakukan oleh lembaga survei dari Prof. Burhan, apakah kemudian juga memotret alasan mereka, apa yang membuat mereka ini yang walaupun sudah punya preferensi, tapi kemudian imannya lemah, mudah digoyahkan, kemudian juga bagi untuk para swing voter, apa yang membuat mereka hingga saat ini masih belum teryakinkan? Ya, jadi pertama dari data kita punya informasi. Saya sebenarnya tidak terlalu happy ya membicarakan hasil korelasi antara swing voters dengan toleransi politik uang. Tapi data adalah data, jadi korelasi antara mereka yang belum menentukan pilihan dengan tingkat toleransi terhadap politik uang itu sangat kuat. Jadi saya menduga kelompok pemilih ini diantaranya adalah pemilih transaksional. Nah, yang kedua itu juga tergantung oleh situasi beberapa hari ke depan, terutama berkaitan dengan pertarungan antar para tokoh besar di belakang kedua calon terutama ya, karena suara Dharma pun tidak bergerak signifikan, ya, tetapi mulai muncul kan Putri, Pilgub DKI Jakarta bukan hanya pertarungan antar 3 paslon, tapi antar big name di belakang mereka. Jokowi mulai terang-terangan mendukung Ridwan Kamil, Anies Baswedan deklarasi buat Pramono Anung, Pak Prabowo masih malu-malu ya, paling hanya makan bareng sama Ridwan Kamil. Iya, Pak RK, tetapi lagi-lagi Pilkada Jakarta bukan hanya pertarungan RK versus Pramono, tapi juga pertarungan para tokoh di belakangnya, plus juga pertarungan antar lembaga survei. Karena kan ada lembaga survei yang menyebut Ridwan Kamil di atas 50%, ada yang menyebut bahwa Ridwan Kamil on the track, Pramono Anung on the track 1 putaran. Tapi data saya seperti halnya temuan Kompas sepertinya masih imbang antara kedua tokoh. Dan tentu saja karena survei dibatasi oleh limitasi waktu, kami tidak punya keyakinan atau kesimpulan yang konklusif bahwa siapa yang menang antara dua calon ini itu masih terra incognita.
Itu rahasia Tuhan, Putri. Baik. Selain jodoh dan kematian. Baik, rekaman dari hasil lembaga survei beberapa. Ya, lembaga survei ini masih ada pemilih transaksional begitu Prof. Hipnu. Artinya para pemilih yang mungkin juga masih menunggu uangnya siapa yang mereka akan memberikan kepada mereka, yang itu yang akan mereka pilih, Prof. Hipnu. Pernyataan Prof. Burhanuddin tadi itu kan diperhalus ya, diperhalus. Kalau agak dibuka sedikit lebih kasar bicaranya, bahwa yang menentukan akhirnya adalah transaksional itu gitu. Tapi beliau kan diperhalus, dia tidak happy ngomongnya kan begitu. Jadi ini mengkhawatirkan, mungkin di sinilah perlunya Bawaslu turun segera ya, mengawasi pemilu DKI ini ya. Saya khawatir ini ada lagi level ketiga, kan bukan hanya paslon yang bertarung, tapi juga tokoh-tokoh besar. Saya khawatir ada lagi yang di belakangnya. Yang dimaksudkan? Itu tadi pemasok uangnya itu loh, penyedia uangnya, bohir-bohirnya yang saya khawatir itu. Karena tokoh besarnya sudah maju, bohirnya juga ikut maju kan. Khawatir begitu, akhirnya mau tidak mau nih Bawaslu yang harus kerja kerasnya ya, Bawaslu DKI ya harus kerja keras untuk mengawasi serangan fajar misalnya, atau politik transaksional tadi yang oleh Pak Burhanuddin agak diperhalus sedikit ya. Betul. Dengan mengatakan bahwa dia bilang saya tidak happy, artinya dia punya data tuh bahwa yang menentukan pilihan itu ujung-ujungnya ya lampiran-lampiran gitu ya. Baik. Mengerikan ya. Mudah-mudahan kalau itu terjadi gimana dong indikator DKI sebagai metropolitan menjadi indikator demokrasi ya. Sayang banget kalau terjadi ya, kalau gitu. Ya, apalagi nanti kita lihat bahwa mereka itu ternyata adalah termasuk juga swing voter, orang-orang yang belum menentukan pilihan, yang sangat kontras dengan apa yang katakan Prof tadi sampaikan, bahwa pemilih di Jakarta itu betul-betul rasional melihat bagaimana background, melihat bagaimana rekam jejak dan juga apa visi misi yang ditawarkan. Iya itu. Aduh, ini kalau itu kontradiksi juga dengan fakta bahwa pemilih yang diharapkan DKI ini pemilih rasional jadi pemilih transaksional, pilkada DKI jadi gimana nasibnya gitu ya. Tidak happy juga ya. Kan yang sejatinya kalau di kota metropolitan pemilihnya terdidik, lalu based on track record, tidak butuh dengan endorsement gitu kan. Semua atas keputusan rational choice masing-masing pemilih itu kan baru tuh pemilihan yang keren di sebuah kota metropolitan ya. Tapi kalau di daerah biasanya kan nunggu Thomasnya, toganya, tokoh-tokoh lainnya baru menentukan pilihan. Di DKI kalau masih begitu juga gimana dong? Nah itu dia, nanti bisa diberikan pandangan tentunya oleh para juru bicara setelah jeda, termasuk juga Prof. Burhan. Kalau tadi mengatakan ini bukan hanya perang dari para pasangan calon, Prof. Burhan, tapi siapa sosok-sosok tokoh-tokoh besar yang ada di belakang mereka. Mungkin nggak kehadiran kemudian para tokoh besar, terutama besok pada saat kampanye akbar ini bisa membantu para swing voter atau siapapun itu yang belum menentukan pilihan untuk mengarahkan dukungan mereka. Tapi nanti Prof. Burhan dan juga Prof. Hipnu kita akan bahas setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi.